PT BC International Tbk merupakan perusahaan agribisnis yang bergerak di bidang produksi dan distribusi benih pertanian, khususnya benih jagung hibrida, benih padi, dan hortikultura. Pada implementasi ini, kami memfokuskan proses bisnis pada produksi benih jagung menggunakan ERP Odoo dengan modul Purchase, Inventory, Manufacturing atau MRP, Sales, dan Accounting. Halo semuanya, kenalkan saya Muhammad Zidan Najib. Di sini saya bertugas sebagai Project Manager, yang dimana salah satu tugasnya itu yaitu membuat project charter dan juga memastikan bagaimana sebuah project yang akan dilakukan, mengerjakan project yang akan dilakukan ini berjalan dengan lancar. Terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Zahwa Ramadhani. Nah, pada proyek kali ini saya bertugas sebagai sistem analis. Nah, apa aja itu job desk dari sistem analis? Job desk dari sistem analis itu pertama, mengidentifikasi kebutuhan pengguna. Lalu yang kedua, mengidentifikasi permasalahan pada sistem yang berjalan. Kemudian yang ketiga, mencari rancangan solusi sistem sesuai dengan kebutuhan pengguna nantinya. Halo semuanya, saya Iza Syahira Putri Jusril. Pada proyek ERP kali ini, saya bertugas sebagai programmer. Sebagai programmer, saya bertanggung jawab atas implementasi hasil analisis proses bisnis dan juga perancangan sistem ke dalam Odoo. Dengan melakukan konfigurasi modul, import master data, serta pengaturan bills of materials. Selain itu, saya juga melakukan pengujian alur bisnis mulai dari pembelian, produksi, hingga penjualan agar sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Di sini ada latar belakang, ada beberapa poin-poin di latar belakang. Yang pertama yaitu pengelolaan data secara manual dapat menyebabkan duplikasi data, keterlambatan informasi, dan kesalahan pencatatan. Kemudian di PT BC International Tbk memiliki proses bisnis yang kompleks sehingga membutuhkan sistem yang terintegrasi. ERP diperlukan untuk mengintegrasikan seluruh proses bisnis dalam satu platform. Odoo dipilih karena menyediakan modul yang terintegrasi, fleksibel, dan mudah digunakan. Implementasi modul pada Odoo di sini yaitu modul inventory, purchase, manufacturing, sales, dan accounting. Diharapkan dapat meningkatkan efisiensi operasional dan mendukung pengambilan keputusan secara real time. Lanjut pada tahap tujuan. Yang pertama itu PT BC International Tbk ini mengintegrasikan proses pembelian, persediaan, produksi, dan penjualan dalam satu sistem ERP. Kemudian yang kedua, meningkatkan efisiensi operasional melalui otomatisasi proses bisnis. Yang ketiga, meningkatkan akurasi dan konsistensi data melalui basis data terintegrasi. Kemudian yang keempat adalah mempermudah pemantauan aktivitas operasional secara real time. Dan yang terakhir, mendukung pengambilan keputusan manajemen yang lebih cepat dan tepat. Lanjut tahap berikutnya yaitu manfaat. Yang pertama, manfaatnya adalah mempermudah pengelolaan proses bisnis dalam satu sistem yang terintegrasi. Kemudian yang kedua, mengurangi kesalahan pencatatan serta duplikasi data. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi kerja dan produktivitas terhadap perusahaan. Kemudian menyediakan informasi secara real time untuk mendukung pengambilan keputusan. Yang terakhir, meningkatkan kualitas layanan dan kepuasan terhadap pelanggan. Oke, pada slide ini terdapat project charter, yang mana di sini terdapat ada komponen dan keterangan. Di sini untuk project title-nya itu implementasi sistem ERP Odoo terintegrasi pada PT BC International Tbk. Untuk deskripsi proyek, di sini deskripsi singkatnya yaitu implementasi Odoo untuk mengintegrasikan proses bisnis utama pada perusahaan PT BC International Tbk. Kemudian untuk modul ERP yang akan digunakan yaitu ada menu purchase, inventory, manufacturing atau MRP, kemudian ada sales
dan accounting. Untuk lokasi proyeknya itu ada di kantor PT BC Internasional Tbk dan fasilitas produksi atau gudang. Untuk durasi pengerjaan proyeknya ini itu dimulai dari tanggal 11 Juni 2026 sampai dengan 16 Juli 2026. Tujuan dari proyek ini yaitu mengintegrasikan proses bisnis, meningkatkan efisiensi operasional, dan menyediakan informasi secara real time. Lanjut pada tahap analisis proses bisnis, yang dimana kami menggunakan metode SWOT untuk mengidentifikasi kondisi internal maupun eksternal perusahaan sebelum implementasi sistem ERP. Pertama dari sisi strength atau bisa disebut kekuatan, yang dimana perusahaan ini telah memiliki jaringan distribusi yang luas, fasilitas produksi serta riset dan pengembangan yang lengkap, serta portofolio produk yang terintegrasi, yang dimana hal ini menjadi modal yang kuat untuk mendukung digitalisasi dalam proses bisnis. Yang kedua ada weakness atau itu bisa disebut dengan kelemahan. Masih terdapat beberapa kendala. Yang pertama itu data antar divisinya itu belum terintegrasi, kemudian proses pencatatan itu masih dilakukan secara manual, serta monitoring stok belum dilakukan secara real time. Yang dimana kondisi ini tuh menyebabkan proses operasional menjadi kurang efisiensi dan berpotensi menimbulkan kesalahan data. Kemudian yang kedua ada kemudian yang ketiga ada opportunities atau disebut dengan peluang, yang dimana penerapan sistem ERP ini dapat meningkatkan efisiensi operasional, mendukung pengambilan keputusan secara real time melalui data yang terintegrasi, serta mengotomatisasi berbagai proses bisnis sehingga biaya operasional dapat ditekankan. Namun, terdapat juga threats atau bisa disebut dengan ancaman, seperti persaingan industri yang semakin ketat, kemungkinan adanya resistensi dari karyawan terhadap sistem baru, serta risiko gangguan pada rantai pasok yang dapat mengaruhi kelancaran dalam operasional perusahaan. Kemudian berdasarkan analisis SWOT tersebut, dapat disimpulkan bahwa perusahaan ini memiliki potensi yang besar untuk mengimplementasikan sistem ERP dengan memanfaatkan kekuatan yang dimiliki dan peluang yang tersedia. Kemudian perusahaan dapat mengatasi kelemahan yang ada serta lebih siap menghadapi berbagai tantangan bisnis di masa depan nantinya. Masuk ke implementasi ODO, itu dimulai dengan membuat database baru sesuai dengan PT BC Internasional Tbk. Setelah database terbuat, kita akan masuk ke bagian setting untuk company. Nah, kita di sini akan mengatur logo, company name, alamat, company ID, currency, karena kita menggunakan rupiah, itu kita memakai IDR. Lalu untuk nomor telepon, email, dan juga website. Kemudian kita masuk ke modul accounting. Di sini ada untuk chart of accounts, pajak, dan juga jurnal. Pertama-tama kita akan masuk ke bagian chart of accounts. Di sini pada ODO udah memiliki template sendiri, jadi COA-nya pastinya udah punya akun-akun juga. Namun kita sesuaikan lagi untuk beberapa akun yang akan diperlukan. Di sini ada tambahan persediaan bahan baku, persediaan barang dalam proses, persediaan produk jadi, dan persediaan kemasan, serta uang muka pembelian. Kemudian masuk ke bagian pajak. Bagian pajak ini saya menggunakan template yang sesuai dan diberikan oleh ODO-nya itu sendiri. Lalu masuk ke bagian jurnal. Bagian jurnal ini merupakan akun-akun bank yang bakal digunakan. Nah, jadi jurnal ini sudah punya juga template dari ODO-nya, namun saya tambahkan untuk import bagian Bank BCA dan Bank Mandiri. Masuk ke bagian inventory, itu bisa diaturkan untuk kategori produknya. Di sini saya importkan untuk kategori produk baru seperti finished goods, raw material, work in process, dan juga packaging. Kemudian pada inventory kita juga bisa mengimportkan produk-produk. Berikut merupakan produk yang dijual atau produk utama yang digunakan oleh PT BC.
Lalu pada benih jagung hibrida yang termasuk produk jadi, itu dimasukkan untuk accountingnya income bagian penjualan benih jagung serta expense-nya HPP benih jagung. Sebelum melakukan pembelian kepada supplier, kita periksa dulu di bagian inventory. Itu untuk benih padi induk, sekarang on hand-nya ada 300 kg. Lalu kita pindah ke bagian purchase. Kita akan mencari vendornya dan memasukkan produk yang akan kita beli kepada supplier, yaitu benih padi induk. Masukkan kuantiti yang diperlukan. Itu saya contohkan untuk 200 kilo. Lalu kita confirm order. Kita receive sebagai tanda terima. Lalu kita validasi agar jumlah produk yang kita beli tadi masuk ke on hand kita. Di sini bisa kita print untuk pembeliannya. Dan akan muncul slip seperti ini. Kemudian kita bisa juga untuk upload bill, bukti pembayaran kita kepada supplier. Confirm. Apabila sudah divalidate seperti tadi, kita akan coba untuk periksa di bagian inventory produknya. Dan on hand sudah berubah dari 300 menjadi 500. Di sini kita bisa lihat untuk warehouse in-nya. Setelah itu kita masuk ke bagian accounting, karena kita sudah buat bill tadi, kita akses bagian vendor bill. Kita pay dan masukkan jurnal atau bank yang dituju. Di sini kita memakai Bank Mandiri. Dan create payment. Berikut adalah tampilan bill apabila sudah terbayarkan. Kemudian, kita akan membuat bagian BOM, namun terlebih dahulu kita akan meriksa lagi bagian inventory untuk benih padi hibrida. Di sini on hand-nya masih 0. Kita coba untuk BOM-nya di bagian manufacturing order untuk produk benih padi hibrida. Sebelumnya itu sudah saya buatkan untuk bagian BOM-nya produk-produk apa yang dibutuhkan untuk menghasilkan benih padi hibrida. Karena sudah available, kita coba confirm. Bisa dipilih untuk plan ataupun produce all. Saat ini kita coba untuk bagian produce all. Di sini sudah ada WHMO, itu untuk kode manufacturing order. Bahwasanya sudah selesai untuk dibuat. Kemudian kita periksa kembali di bagian inventory produknya.
Untuk benih padi hibrida sudah masuk on hand-nya. Nah, pada bagian manufacturing ordernya sudah tercatat hari ini untuk membuat quantity order di 100 kg. Selanjutnya kita masuk ke bagian sales untuk penjualan kepada customer. Di sini kita pilih salah satu customer yang akan membeli padi. Contohkan untuk produk padi yang kita buat tadi, yaitu yang hibrida, masukkan kuantiti sejumlah 50. Lalu kita confirm quotation-nya. Dan sudah tersimpan di bagian sales order. Setelah itu kita akan create invoice. Maka akan masuk ke draft seperti ini. Periksa kembali untuk quantity, unit, price, tax, dan juga amount yang akan dibayarkan. Di sini akan masuk ke account penjualan benih, lalu kita confirm. Dan akan tertampilkan untuk customer invoice seperti ini. Apabila customer udah membayarkan, kita bisa langsung ke pay dan pilih akun seperti tadi. Setelah itu, pastikan untuk cek ke akun Bank Mandiri apakah sudah dan sampai ke customer invoice in payment apabila sudah diterima. Dan jumlahnya sesuai dengan permintaan. Kemudian kita masuk lagi ke inventory untuk melihat produknya, yaitu pada bagian benih padi hibrida. Karena sudah terbeli 50 kg, maka sekarang ada di 50 kg. Di sini bisa kita lihat juga bagian out warehouse-nya. Sudah keluar barang 50 kg. Terakhir, pada bagian accounting, kita bisa melihat untuk reporting. Yang pertama ini ada balance sheets. Kemudian ada juga reporting untuk profit and loss. Yang terakhir adalah kesimpulan dan saran, yang dimana kesimpulan pada studi kasus kami ini adalah PT BC International Tbk memiliki proses bisnis yang kompleks sehingga membutuhkan sistem yang terintegrasi, kemudian implementasi ERP Odoo mampu mengintegrasikan proses purchase, inventory, manufacturing, sales, dan accounting dalam satu sistem. Yang ketiga, sistem ERP ini tentunya membantu meningkatkan efisiensi operasional, akurasi data, dan ketersediaan informasi secara real time. Yang terakhir, integrasi antar modul mendukung pengambilan keputusan manajemen yang lebih cepat dan tepat. Saran dan masukan ini adalah melakukan pelatihan pengguna secara berkala agar implementasi ERP nantinya berjalan secara optimal. Nah, yang kedua, menambahkan modul lain seperti HR, CRM, dan maintenance pada pengembangan berikutnya. Kemudian yang ketiga, melakukan evaluasi dan pemulihan sistem secara berkala. Yang terakhir, dapat mengembangkan integrasi dengan aplikasi pihak ketiga untuk meningkatkan efektivitas operasional nantinya.